Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Julfa Nabila Asaniyah dari Prodi PAI semester 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Amu Sadaniyah Garut. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biografi Madzhabul Arba atau biografi 4 madhab beserta cara pemikiran mereka masing-masing dan alasan kenapa sih kita harus bermadhab. Seperti yang kita ketahui bahwasannya madhab yang diakui dan diikuti oleh umat Islam itu ada 4. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah. Nama beliau adalah Abu Hanifah Nu'man bin Thabit At-Taimi. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Dalam zamannya, beliau terkenal seorang sarjana dan maha guru yang sangat luas ilmu pengetahuannya, terutama dalam bidang hukum. Dan beliau juga hidup dalam 2 dinasti, yaitu pada dinasti Abbasiyah dan pada dinasti Bani Umayyah. Tetapi beliau sama sekali tidak aktif dalam gerakan politik. Lalu madhab yang kedua ada Imam Malik atau yang kita sering sebut dengan Imam Maliki. Nama beliau adalah Imam Malik bin Anas. Beliau lahir pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 789 Masehi. Berdiam dan hidup di Madinah. Beliau menuntut ilmu di kota itu, kemudian menjadi ulama besar yang sangat berpengaruh. Imam Malik memiliki 2 keistimewaan yang melebihi para ulama di zamannya, yaitu spesialis ilmu hadis dan memangku jabatan sebagai mufti atau orang yang memberikan fatwa. Madhab yang ketiga adalah madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Kuzah pada tahun 150 Hijriah atau 757 Masehi dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Beliau memiliki silsilah keturunan dengan baginda Nabi Muhammad SAW dari keturunan Muthalib bin Abdi Manaf, dan beliau juga dilahirkan sebagai seorang anak yatim, yaitu tidak memiliki ayah. Sejak kecil Imam Syafi'i hidup dan tinggal serta menuntut ilmu di Mekah bersama ibunya dan hidup dalam keadaan miskin. Tetapi dalam usianya yang masih sangat muda, Imam Syafi'i telah menghafal Al-Quran 30 juz dan beliau terkenal sebagai anak yang jenius karena memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Madhab yang terakhir atau madhab yang keempat adalah madhab Imam Hambali. Nama beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi dan beliau wafat pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Beliau terkenal ahli dalam bidang hadis, dalam bidang fikih dan juga dalam bidang teologi. Bahkan gurunya Imam Syafi'i berkata sebelum beliau wafat bahwasannya, "Aku tidak meninggalkan orang di Baghdad yang lebih utama, yang lebih cerdas dan juga yang lebih alim selain dari Imam Ahmad bin Hambal." Yang selanjutnya adalah mengapa sih kita harus bermadhab? Nah, menurut saya bermadhab itu sangat penting, apalagi bagi orang beragama seperti kita. Agar apa? Agar pemahaman kita, agar praktik kita dalam beribadah itu benar. Karena kan bermadhab itu merupakan metode untuk mengetahui suatu peristiwa yang terjadi atau suatu peristiwa yang akan dihadapi dengan merujuknya pada fikih madhab tertentu yang dianut atau upaya penyimpulannya dilakukan berdasarkan usul madhab yang diyakininya.